SIM card terbaru itu. Jadi yang terbaru itu SIM card sekarang terintegritas dengan Symphony. Lalu saja saya login. Jadi semula itu kan kita mencetak billing di sini, pembuatan billing ini. Nah sekarang kita bisa mencetak billing langsung di SIM card. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi saya bahas dulu. Ini menunggu pembayaran ini. Ini menunggu pembayaran. Kalau ini ini bisa langsung di pencatatan ya. Pencatatan. Jadi tampilannya seperti ini. Nah ini status menunggu pembayaran. Menunggu pembayaran ini berarti dia inputnya, penginputan ini dia penginputan dari SIM card. Jadi Symphony kode billingnya itu dapatnya dari SIM card, bukan dari Symphony. Alhasil statusnya seperti ini menunggu pembayaran. Nah kalau yang ini pembayaran ini billingnya itu dicetak di sini, dan kemungkinan ini kemungkinan sebelum SIM card dan Symphony itu jadi satu. Ini pembayaran. Kita lihat dalamnya. Jadi ini pembayaran manual. Kita pakai pembayaran manual. Kita baru menginput kode billing yang kita dapat dari SIM card di sini. Buka saja langsung biar jelas. Nah ini dia. Jadi kami di KUA Kecamatan Pasarwajo itu KUA Kecamatan Pasarwajo itu sudah menerapkan itu. Jadi kita billing itu kita langsung cetak di SIM card sini. Nah setiap berkas yang didaftar billing yang melalui SIM card itu kita kasih kode di berkasnya, di BS. Kita kasih kode. Kenapa? Karena kalau misalnya itu SIM-nya billingnya itu kita cetak dari Symphony, di sini itu kita tidak boleh ini kan dari, saya ulangi, ini kan dari billingnya kita dapat dari Symphony. Ini statusnya dia akan menjadi pembayaran. Jadi kalau kita klik ini kan dia sudah punya kode billing. Jadi kan seharusnya kan generate Symphony langsung keluar. Jadi kalau kita generate Symphony, ini kan billing dia sudah dapat, kita cetakkan dari Symphony. Kalau kita generate Symphony, dia akan error. Dan dia akan mendapatkan kode billing baru. Itu saya sudah coba kemarin. Jadi kalau misalnya kita cetak dari SIM card, itu langsung kita verifikasi bisa. Contoh ya. Jadi ini saya sudah sediakan berkas yang ada kodenya BS.
coba. Oh ini ada Rahmat Wahid. Ini saya klik, saya langsung verifikasi pembayaran Simpon. Munculnya seperti ini. Kode billingnya sudah ada karena kita cetak dari SIMKA. Kita verifikasi dia sudah membayar. Nah, jadi kita lanjutkan. Nah, Rahmat Wahid tadi langsung berubah menjadi lengkapi data pencatatan. Lihat, itu yang terbaru. Jadi kalau kita lihat di laporannya, ini ada laporan Simponi. Kita lihat yang untuk bulan November. Ini kita cetak laporan, langsung saja buka. Saya ulangi download, simpan saja. Ini dia. Nah, ini hasilnya baru satu. Kenapa baru satu? Karena baru satu berkas yang saya input dari Simponi di SIMKA. Jadi pembayaran. Nah, kenapa baru satu? Karena baru satu berkas yang pembuatan billingnya itu melalui SIMKA, dan itu saya sudah sampai di pencatatan nikahnya. Dan dia sudah membayar. Pernikahannya nanti tanggal 20 besok, hari Sabtu. Baru satu. Jadi tadi yang saya input tadi atas nama Rahmat tadi itu kan ada kodenya tadi BS, bayar SIMKA, jadi billing SIMKA, jadi billingnya dari SIMKA. Saya akan kasih kode. Kenapa yang lain tidak ada di sini? Padahal pernikahan di bulan 11 ini mungkin sudah sekitar 10, mungkin perlu 9 atau 10 kira-kira. Pernikahan di bulan 11 ini dia tidak masuk di sini karena billingnya dicetak dari Simpon ini tadi. Nah, kemudian billing yang kita cetak dari SIMKA itu nggak akan terbaca juga di sini, Yang akan terbaca di sini itu yang diikut dari sini juga, dari SIMKA. Jadi ada pertanyaan, bagaimana kalau saya tetap pakai Simponi? Kasihan masyarakat yang menunggu lama hanya untuk mendapatkan kode billing. Atau karena sinyal di KUA mungkin lemah, harus pulang ke rumah baru input. Ya, jawabannya sederhana. Kalau yang tidak apa juga, kan belum diputus akses. Tapi yang saya khawatirkan ini kita diputuskan akses kita untuk mengakses Simponi ini. Karena kan Simponi ini punyanya Kementerian Keuangan.
Jangan sampai kita di Kemenak diputus. Jadi misalnya ibaratnya akunnya kita itu ditutup oleh Kementerian Keuangan. Nah, kita akan dapat laporan dari mana kalau diputus, ya kan? Kita akan mau cari NTPN-nya di mana kan? Jadi saran saya beralihlah ke SIMK ini pelajari apa yang baru di SIMK ini. Jadi kalau kesimpulan jadi kalau misalnya Simponi itu dicetak dari billing Simponi, billingnya itu didapatkan dari Simponi, dia akan masuk di sini. Tetapi dia tidak akan masuk di SIMK. Tapi kalau billingnya dicetak dari SIMK, dia akan masuk ketika kita mau download laporannya, dia akan di sini. Tapi tidak ada di Simponi. Dan caranya begitu tadi ya. Jadi di pencatatan ini, kalau ini Kentara sih sebenarnya, biar nggak dikasih merek di berkasnya, Kentara sih. Jadi ini kalau misalnya statusnya itu menunggu pembayaran, berarti itu cetaknya dari SIMK. Kita buktikan. Ini saya tidak tahu berkasnya di mana, saya buktikan. Langsung kita verifikasi. Ini kita keluar. Ini sudah membayar. Enak kan? Jadi kita nggak, biasanya kan kita copy paste di sini, copy paste. Nah, kalau pembayaran seperti ini statusnya, ketika kita masuk di pencatatan, kemudian ada status yang pembayaran seperti ini, berarti ini billingnya itu dicetak dari Simponi. Jadi jangan pakai generate Simponi, jangan pakai pembayaran manual, copy billing dari sini. Jadi misalnya ini tadi ya, saya ulangi. Jadi misalnya ini Lajeni dan Vivi ini kan cetaknya di Simponi. Jadi saya cari di sini Lajen, ini dia. Kita harus copy, baru pembayaran manual, paste pilih. Statusnya pun akan masih pembayaran, bukan menunggu pembayaran. Baru kita upload NTP-nya, kita dapat dari sini lagi. Dia. Baru akan berubah statusnya menjadi lengkapi pencatatan materi bagian. Nah, ini lengkapi data pencatatan. Ini pembayaran. Jadi pembayaran ini statusnya. Jadi ini tanda bahwa ini billingnya itu didapat dari Simponi. Untuk penginputannya pun dari kantor ini. Kalau menunggu pembayaran, langsung saja verifikasi Simponi. Saya contohkan lagi, misalnya Ladara Lihu, Larianto, menunggu pembayaran. Saya verifikasi bisa. Tak, membayar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Apa yang saya lakukan ini semoga bermanfaat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.